Hey, please kalian berpikir dengan sehat ya. Saya mau bilang bahwa Panji Gumilang itu memiliki karakter dan pengetahuan yang luar biasa. Kalian tahu nggak bagaimana cara membangun Az-Zaitun itu dari awal dengan susah payah, sudah besar, kemudian berpikir untuk ini. Saya nggak tahu siapa orang otak-otak yang rusak ini, yang merusak ini lembaga-lembaga pendidikan seperti Az-Zaitun dengan berbagai macam tuduhan ini. Siapa kalian ini sebetulnya ini? Menuduh orang PKI, menuduh orang tersesat di mana-mana. Hei, ada akhlak nggak ini cara orang berpikir dengan kayak begini? Dibangun berpuluh-puluh tahun ini Az-Zaitun ini. Ponaan saya, kakak saya tertua itu, anak-anaknya sekolahnya di Az-Zaitun. Anak-anak saya sekolahnya di Az-Zaitun. Mas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan hari ini penyidik Barreskrim Polri memeriksa 7 orang yang berhubungan atas kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang oleh pengurus Pondok Pesantren Al-Zaitun, Saudara Peggy. Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun, terjerat kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kurung TPPU yang melibatkan triliunan rupiah. Bagaimana polisi mengusut kasus ini? Apa bukti-bukti yang ditemukan? Siapa saja saksi-saksi yang diperiksa? Dan apa nasib Panji Gumilang selanjutnya? Simak ulasan lengkapnya dalam video. Kasus TPPU Panji Gumilang merupakan salah satu kasus yang menarik perhatian publik. Panji Gumilang, yang juga dikenal sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, diduga melakukan TPPU dengan menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah dalam kurung ZIS yang dikumpulkan dari masyarakat. Polisi telah mengantongi bukti aliran dana TPPU yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan keluarganya senilai 8,7 triliun rupiah. Polisi juga telah memeriksa puluhan saksi, termasuk dari yayasan dan lembaga yang terkait dengan Panji Gumilang. Artikel ini akan membahas perkembangan penyelidikan kasus TPPU Panji Gumilang secara mendalam, mulai dari kronologi, fakta-fakta, hingga prospek hukumnya. Kasus TPPU Panji Gumilang bermula dari laporan masyarakat yang mengadukan dugaan penyalahgunaan dana ZIS oleh Panji Gumilang dan keluarganya. Laporan tersebut diterima oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri pada 23 Juni 2023. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Panji Gumilang dan keluarganya memiliki sejumlah aset dan rekening bank yang tidak sesuai dengan penghasilan mereka sebagai pimpinan pondok pesantren. Berdasarkan laporan tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti awal. Polisi menemukan adanya transaksi mencurigakan dari 367 rekening milik Panji Gumilang dan keluarganya senilai 8,7 triliun rupiah. Polisi juga menemukan adanya aset-aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan saham yang dimiliki oleh Panji Gumilang dan keluarganya di berbagai daerah. Polisi menduga bahwa Panji Gumilang dan keluarganya melakukan TPPU dengan menggunakan dana ZIS yang dikumpulkan dari masyarakat melalui yayasan dan lembaga yang dibentuk oleh mereka. Polisi menduga bahwa dana ZIS tersebut tidak digunakan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, melainkan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga. Polisi kemudian memeriksa Panji Gumilang sebagai saksi pada 1 Agustus 2023. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi lainnya, termasuk dari yayasan dan lembaga yang terkait dengan Panji Gumilang. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 37 saksi, namun baru 19 saksi yang hadir memenuhi panggilan polisi. Polisi juga telah melakukan gelar perkara TPPU Panji Gumilang pada 9 Agustus 2023. Dalam gelar perkara tersebut, polisi memutuskan untuk melakukan gelar perkara lanjutan pada pekan depan untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat ditingkatkan menjadi penyidikan atau tidak. Berikut adalah beberapa fakta-fakta yang terungkap dalam kasus TPPU Panji Gumilang. Panji Gumilang adalah pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1996 dan memiliki sekitar 20.000 santri.
Panji Gumilang juga merupakan pendiri Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), sebuah yayasan yang mengelola sejumlah pondok pesantren di berbagai daerah. YPI juga memiliki sejumlah unit usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan jasa. Panji Gumilang dan keluarganya memiliki 367 rekening bank yang tersebar di 14 bank. Dari rekening-rekening tersebut, terdapat transaksi masuk senilai 8,7 triliun rupiah dan transaksi keluar senilai 8,6 triliun rupiah selama periode 2017 hingga 2023. Panji Gumilang dan keluarganya memiliki sejumlah aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan saham yang tersebar di berbagai daerah. Total nilai aset tersebut diperkirakan mencapai 2,5 triliun rupiah. Panji Gumilang dan keluarganya diduga menggunakan dana ZIS yang dikumpulkan dari masyarakat melalui yayasan dan lembaga yang dibentuk oleh mereka. Dana ZIS tersebut diperkirakan mencapai 1,5 triliun rupiah per tahun. Panji Gumilang dan keluarganya diduga tidak menggunakan dana ZIS tersebut untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, melainkan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga. Dana ZIS tersebut diduga digunakan untuk membeli aset-aset, melakukan investasi, dan membayar utang. Panji Gumilang dan keluarganya diduga melakukan TPPU dengan cara menyamarkan asal-usul dana ZIS tersebut dengan menggunakan rekening-rekening bank yang berbeda-beda, melakukan transfer antar rekening, dan menggunakan nama-nama orang lain sebagai pemilik rekening. Kasus TPPU Panji Gumilang masih dalam tahap penyelidikan oleh polisi. Polisi masih terus mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi-saksi untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat ditingkatkan menjadi penyidikan atau tidak. Jika kasus tersebut ditingkatkan menjadi penyidikan, maka polisi akan menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Polisi juga akan melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang diduga berasal dari TPPU. Pasal yang dapat dikenakan kepada tersangka dalam kasus TPPU adalah Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3 mengatur tentang TPPU yang dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Pasal 4 mengatur tentang TPPU yang dilakukan dengan tujuan menghalangi atau menggagalkan identifikasi harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Ancaman hukuman bagi tersangka dalam kasus TPPU adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.